Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang struktur data Q dan yang beranggotakan Nuri Fitri Handayani dengan nomor NIM 002 dan Rahma Yusrinda dengan nomor NIM 003. Struktur data Q di sini diartikan sebagai antrian. Q sendiri merupakan salah satu list linier dari struktur data yang beroperasi dengan cara first in first out atau FIFO, yaitu elemen pertama yang masuk merupakan elemen yang pertama keluar. Jadi elemen yang pertama dimasukkan itu akan menjadi elemen yang pertama juga keluar. Contohnya seperti saat membeli tiket. Jadi orang yang pertama membeli, dia akan yang pertama masuk dan dia juga yang akan pertama untuk keluar. Kemudian data-data di dalam Q dapat bertipe integer, real, record dalam bentuk sederhana atau terstruktur. Q dilakukan dengan cara penyisipan di satu ujung, sedangkan penghapusan dilakukan di ujung yang lain. Kemudian ujung penyisipan ini disebut dengan rear, kemudian penghapusan disebut dengan front atau head. Kemudian elemen-elemen pada Q ada 3, yaitu penunjuk depan yang artinya front. Jadi penunjuk depan ini penyisipan yang pertama dimasukkan, jadi petunjuk untuk memasukkan elemen yang pertama. Kemudian penunjuk belakang atau rear. Penunjuk belakang atau rear ini berarti penunjuk yang akan menunjukkan tentang penghapusan pada Q, jumlah elemen Q atau Cout. Nah, artinya ini jumlah struktur data yang sudah dimasukkan di Q itu akan di Cout. Jadi seperti outputnya atau keluaran dari data-data yang telah dimasukkan tadi. Kemudian operasi struktur data Q ada 5. Pertama itu NQ, artinya menyimpan item ke Q. Kemudian kedua DQ, artinya menghapus item dari Q. Ketiga inisialisasi, yang artinya inisialisasi awal Q. Keempat penuh, yang artinya cek apakah Q dalam kondisi kosong. Yang kelima kosong, artinya cek apakah Q dalam kondisi penuh. Operasi NQ, yang pertama tadi NQ memasukkan data ke dalam antrian. Penambahan elemen selalu ditambahkan di elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tile dengan cara increment counter tile. Bila array penuh Cout sama dengan max, tidak dapat melakukan operasi NQ. Kemudian menyimpan data pada posisi rear, dan setelah dilakukan penyimpanan, posisi rear diincrement dengan circular Q, Cout increment. Baik, akan saya lanjutkan. Yang kedua ada operasi DQ. Operasi DQ ini mengeluarkan data yang terdepan dari antrian dengan cara mengurangi counter tail dan menggeser semua elemen antrian ke depan. Nah, dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tail dengan 1, pergeseran ini dilakukan dengan cara looping. Dalam operasi DQ, dapat diketahui bila array kosong tidak dapat dilakukan operasi DQ, dan operasi DQ ini mengambil data dari posisi front. Kemudian ada operasi inisialisasi. Operasi inisialisasi ini proses pemberian nilai 0 untuk file depan dan belakang dari Q dan juga pemberian nilai max ke max Q yang menunjukkan banyaknya maksimal data dalam Q.
Operasi inisialisasi ini dapat menginisialisasi count sama dengan 0, menginisialisasi from dan rare menunjukkan ke indeks 0. Kemudian operasi penuh. Operasi penuh ini merupakan operasi yang dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap queue, apakah queue sudah terisi atau belum, dan apakah queue tersebut sudah penuh atau tidak. Nah, jika queue tersebut penuh, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1. Nilai 1 itu merupakan nilai true. Nah, kemudian jika queue tidak penuh, maka fungsi akan mengembalikan nilai 0. 0 merupakan nilai false. Kemudian ada operasi kosong. Operasi kosong ini untuk mengecek apakah queue sudah kosong, masih kosong atau sudah terisi dengan data. Hal ini dilakukan dengan mengecek apakah tel bernilai 0 atau tidak. Jika iya, maka nilainya kosong. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.